Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rizky Ihsani, NIM 233111005 dari kelas PAI 4A. Jadi di sini saya telah membuat video pohon waris atau pembagian hak waris. Di sini nanti akan dijelaskan mengenai hak waris yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris yang diampu oleh Bapak Kholis Firmansyah. Oke, sebelum kita mulai, kita akan membuka yaitu surah An-Nisa ayat 7. Jadi yang artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi Islam itu telah mengatur bagian warisan, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pembagian warisan itu nanti akan dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 11. Oke, kita buka dulu ya teman-teman. Nah, ini dia. Yang artinya, Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Nah, ini kita highlight dulu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jadi misalnya contoh seperti ini teman-teman, anak laki-laki mendapat 200.000, anak perempuan mendapat 100.000. Nah, itu kan berarti 2:1 ya perbandingannya. Oke, selanjutnya, jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, berarti kalau misalnya anak perempuan itu lebih dari 2, berpotensi mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Lalu selanjutnya, jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Berarti ini, kalau anak perempuannya itu cuma 1, berarti berpotensi mendapat setengah dari harta warisan. Selanjutnya, untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Berarti untuk orang tua mayit itu mendapat 1/6 dari harta warisan kalau mayit tersebut itu mempunyai anak. Ini sama-sama ibu, sama-sama bapak, sama-sama 1/6. Ini 1/6 ya. Oke, selanjutnya, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jadi ini teman-teman, 1/3. Tadi 1/3 kalau si mayit itu tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua orang tua saja. Jadi ibunya mendapat 1/3. Ibunya dapat 1/3. Terus selanjutnya, jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Jadi kalau misalnya si mayit itu mempunyai saudara kanu, saudara saya, itu ibu mendapat warisan 1/6. Ini 1/6 nih ya teman-teman. Oke, selanjutnya, warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dilunasi utangnya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya
sebelum pembagian warisan itu dipastikan dulu wasiat yang meninggal itu sudah dilaksanakan atau belum, atau kalau misalnya si mayat mempunyai utang semasa hidupnya itu dilunasi dahulu. Terus selanjutnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oke, kemudian lanjut ke ayat 12, masih berbicara tentang pembagian harta warisan. Oke, selanjutnya bagimu para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Berarti untuk para suami akan berpotensi mendapat setengah atau seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri jika tidak mempunyai anak. Jadi kalau suami ditinggalkan oleh istrinya dan mereka tidak mempunyai anak, maka berpotensi mendapat setengah dari harta warisan. Selanjutnya, jika mereka atau istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Jadi kalau misalnya punya anak, suami berpotensi mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Jadi begitu. Terus selanjutnya, bagi mereka para istri, seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Nah, kalau misalnya suami meninggal, jadi istri itu akan berpotensi mendapat seperempat dari harta warisan jika tidak mempunyai anak. Terus lanjut, jika kamu mempunyai anak, bagi mereka para istri 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar utang-utangmu. Jadi kalau misalnya suami meninggal, istri berpotensi mendapat 1/8 jika mempunyai anak, dan itu dua-duanya ini pembagian warisnya itu dilakukan setelah dipenuhi semua wasiat atau utang-utang. Oke, selanjutnya, jika seseorang baik laki-laki maupun perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Jadi ini misalnya si mayit itu mempunyai saudara atau saudari yang seibu. Nah, kerabat yang ditinggalkan itu tinggal saudara ini. Nah, itu bisa berpotensi mendapat 1/6. Oke, selanjutnya, akan tetapi jika mereka saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Jadi kalau misalnya saudara atau saudari yang seibu itu lebih dari 2, maka akan mendapat 1/3 bagian dari harta yang ditinggalkan. Begitu ya. Terus demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Oke, selanjutnya yaitu dijelaskan kembali di dalam surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi artinya Bismillahirrahmanirrahim. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Kalalah itu berarti meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu seseorang meninggal dan tidak mempunyai anak.
tetapi mempunyai seorang saudara perempuan. Bagiannya saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Berarti kita ulangi, jika si mayit itu mempunyai saudara perempuan, berarti saudara perempuannya mendapat 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Berarti ini misalnya si mayit ya teman-teman itu mempunyai saudara perempuan atau saudari kandung, itu berpotensi mendapat setengah atau 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Oke, selanjutnya adapun saudara laki-lakinya mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika tidak mempunyai anak. Nah, kalau misalnya saudara perempuan tidak mempunyai anak, maka saudara laki-laki itu mewarisi semua dari harta saudara perempuan. Oke, selanjutnya akan tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, ini misalnya. Kalau misalnya saudari ini 2 orang, itu bagiannya masing-masing 2/3. Jika mereka ahli waris itu terdiri atas beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seseorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 orang saudara perempuan. Seperti ini tadi ya teman-teman. Jadi 1 orang laki-laki itu sama dengan bagian 2 orang saudara perempuan. Jadi 2/1. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, itu tadi pembagian dari bagian warisan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi yang disebutkan oleh Al-Quran itu tadi belum sepenuhnya. Jadi masih ada bagian-bagian yang belum dipenuhi yang akan dijelaskan di kitab Bulughul Maram, yaitu diambil dari hadis. Yang pertama yaitu dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah bersabda, berikanlah harta warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat. Jadi misalnya kalau harta warisan itu sudah jatuh ke tangan ahli waris masing-masing, jadi semuanya sudah terpenuhi, ketentuan yang sebelumnya saya sebutkan tadi sudah terpenuhi, jadi selebihnya atau sisanya itu milik laki-laki yang paling dekat nih. Misalnya ada saudara kandung laki-laki, terus anak laki-laki, anak saudara kandung laki-laki, cucu laki-laki, ada paman kandung, terus anak laki-laki dari paman kandung, terus ada paman seayah, ada anak laki-laki paman seayah, terus ada kakek, bapak, saudara seayah, anak saudara seayah. Oke, selanjutnya yaitu dari Ibnu Mas'ud tentang bagian warisan anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Nabi menetapkan untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6, jumlahnya 2/3. Jadi untuk anak perempuan itu mendapat setengah ini. Terus cucu perempuan mendapat 1/6, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat 1/6, yang dimana kalau dijumlahkan itu 2/3. Begitu. Terus selebihnya adalah milik saudara dari Ibnu Buraidah dari bapaknya, bahwasanya Nabi akan memberikan bagian 1/6 untuk nek apabila di bawahnya tidak sang mayit. Jadi nenek berpotensi mendapat 1/6 jika semuanya telah terpenuhi. Terus
Selanjutnya dari Imran bin Husain, dia berkata, ada seseorang yang datang menemui Nabi dan berkata, cucu laki-laki dari putraku meninggal dunia, berapa bagianku dari harta peninggalannya? Beliau menjawab, kamu memperoleh 1/6. Ketika dia berpaling, beliau memanggilnya dan bersabda, kamu mendapatkan tambahan 1/6 lagi. Ketika dia berpaling, beliau memanggilnya lagi dan bersabda, yang 1/6 itu sebagai makanan. Jadi ketika seorang cucu, misalnya mayat ini cucu laki-laki dari anak laki-laki itu meninggal, berarti kakek mendapat 1/6. Seperti itu. Nah, mungkin itu pembagian warisan yang saya jelaskan berdasarkan Al-Quran dan Kitab Bulughul Maram. Tapi ada satu lagi kondisi tertentu, yaitu kakek dan bapak bisa mendapat 1/6 bagian ditambah harta sisa atau asobah dalam kondisi tertentu. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf, tolong koreksinya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.